Apa sih stres itu? Sobat-sobat pasti sudah tidak asing lagi kan dengan istilah ini? Seringkali, orang menyamakan arti stres dengan depresi. Padahal, stres itu berbeda loh dengan depresi. Stres adalah reaksi tubuh yang muncul saat seseorang menghadapi ancaman, tekanan, ataupun suatu perubahan. Jadi, stres itu di mana kondisi mental seseorang dihadapkan pada persoalan yang dirasanya cukup berat dan membuatnya tidak nyaman. Sedangkan depresi adalah sebuah kondisi mental yang lebih berat di mana seseorang merasa bahwa ia sedang berada di titik terburuk dan terendah dalam hidupnya. Stres juga bisa terjadi karena situasi atau pikiran yang membuat seseorang merasa putus asa, gugup, ataupun marah. Situasi tersebut dapat memicu respon tubuh baik secara fisik maupun mental. Respon-respon tersebut seperti detak jantung yang tiba-tiba menjadi cepat, kemudian tekanan darah meningkat, dan otot menjadi kaku. Stres ini bisa berdampak pada kesehatan. Apa saja sih dampak dari stres? Yang pertama, stres bisa mengganggu pola tidur. Yang kedua, saat stres, pola makan juga buruk. Meskipun tidak semua orang stres makan, stres mengarah pada respon melawan yang dapat melepaskan hormon seperti adrenalin dan kortisol yang bisa meningkatkan nafsu makan. Nah, biasanya orang yang mengalami stres akan memiliki pilihan makanan yang buruk. Yang ketiga, stres dapat memicu ketidakseimbangan hormon. Yang keempat, stres dapat memunculkan depresi. Jika kalian sudah mengalami stres, berikut tips sederhana yang dapat kalian lakukan untuk meminimalisirnya. Yang pertama, tidur dengan cukup. Tidur kurang dari 7-8 jam merupakan salah satu faktor kunci di balik stres. Ketika kita stres dan kurang tidur, itu hanya akan menambah situasi stres. Kemudian, makan dengan benar. Makanlah makanan yang seimbang dan sehat. Makanan yang seimbang dan sehat akan sangat membantu dalam mengatasi stres. Dan yang terakhir, carilah bantuan. Mengatasi masalah sendiri bisa membuat kalian semakin stres. Jika kalian memiliki masalah dalam menangani masalah, lebih baik kalian meminta bantuan orang lain atau seseorang yang profesional yang dapat membantu membimbing untuk menyelesaikan masalah kalian. Kalian bisa berkonsultasi dengan konselor untuk membantu mencari solusi atas permasalahan kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan mengenai gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan adalah munculnya rasa cemas atau khawatir yang berlebihan dan tidak terkendali. Penderita umumnya tidak bisa menjelaskan mengapa ia merasa cemas atau khawatir yang berlebihan. Contohnya, seorang siswa yang akan ikut ujian nasional. Dia merasa cemas dan khawatir tidak bisa mengerjakan ujian tersebut. Tetapi, rasa cemas dan khawatirnya itu berlebihan, sampai pada saat mengerjakan, seluruh badannya itu gemeteran. Ini salah satu contoh dari gangguan kecemasan. Penyebab gangguan kecemasan adalah memiliki riwayat penggunaan obat-obatan terlarang atau kecanduan minuman keras, memiliki riwayat gangguan pada sistem saraf, memiliki riwayat trauma, atau pernah mengalami peristiwa yang membuatnya stres, dan memiliki keluarga dengan riwayat gangguan kecemasan umum. Pencegahan gangguan kecemasan bisa kalian lakukan dengan mengikuti latihan untuk mengelola stres seperti meditasi dan yoga. Jauhi alkohol, obat-obatan terlarang, dan rokok. Kurangi konsumsi makanan dan minuman yang mengandung kafein, seperti coklat, kopi, dan teh. Yang terakhir, periksakan diri ke psikiater jika mengalami hal traumatis
yang mengganggu pikiran dan aktivitas kalian.